Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari Dapak, dari kelas IK 1, mata kuliah Logika Fazi. Kali ini saya akan menjelaskan dari penggunaan dasar penggunaan Fazi pada MATLAB dengan tutorial dari contoh studi kasus metode Fuzzy Logic, yaitu metode Mamdani yang saya pilih. Jadi, kemudian langsung saja ke introduction Fuzzy Logic. Jadi logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Dalam banyak hal, logika fuzzy digunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju output yang diharapkan. Beberapa contoh yang dapat diambil antara lain, manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok harinya. Kemudian lanjut, kenapa fuzzy logic? Jadi kelebihannya itu pertama, reduce mathematical burden, yaitu mengurangi beban dari matematika. Jadi kita tidak perlu menggunakan matematika lagi. Kemudian yang kedua, having benefit from experience, memiliki keuntungan dari pengalaman domain expertise dari sistem yang kita desain. Lanjut, di mana fuzzy logic tersebut. Jadi pengaplikasiannya, fuzzy logic itu mendapatkan hal penting dalam segala bidang, termasuk engineering, science, medical, defense, finance, dan lain-lain. Secara singkatnya, ada beberapa aplikasi, kemungkinan aplikasi yang tak terbatas atau endless, di mana fuzzy logic itu sangat diuntungkan. Let's understand difference between scientific language and real world language. Jadi kita harus memahami perbedaan bahasa sains dan bahasa dunia nyata atau bahasa real world. Jadi ada beberapa pengaplikasian dunia nyata di mana scientific precision atau presisi sains atau ketepatan sains itu tidak terlalu digunakan, seperti misalnya contohnya di bawah ini ada beban massa seberat 1.500 kg jatuh dari atas. Nggak mungkin kita bilang kepada teman kita untuk awas, ada 1.500 kg massa mengarah kepada kepalamu dengan kecepatan 45,3 meter per second. Itu tidak mungkin, makanya kita hanya mengucapkan dengan hati-hati. Jadi pada dasarnya ini tentang merepresentasikan variabel dari variabel sains atau science language menjadi bahasa linguistik variabel, jadi bahasa umum manusia, agar manusia lebih mudah memahaminya untuk masyarakat luas. Jadi fuzzy logic dasar prinsipnya itu, fuzzy logic itu untuk mendapatkan hubungan yang tepat dari menghubungkan input output yang tepat dari sistem manapun. Ini memerlukan model matematika untuk menyelesaikan sistem yang mana berhubungan dengan satu kompleks domain seperti listrik, mekanikal, elektromagnetik, dan lain-lain. Jadi sistem yang berhubungan dengan matematika kita bisa berhubungan dengan fungsinya dengan matematika, kita bisa menggantinya dengan fuzzy logic untuk proses input dan untuk menghasilkan output. Kemudian di sini fuzzy logic itu ada 4 tahap. Yang pertama input, fuzzification, terus crisp value itu adalah contohnya tuh 0 dan 1 itu crisp value. Kita fuzziness kan biar tidak jadi bahasa binary 0 dan 1. Kemudian kita memutuskan fuzzy member atau keanggotaan fuzzy untuk tiap input dan output. Kemudian yang kedua, membership function. Membership function itu membership function atau fungsi keanggotaan itu adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetakan titik-titik input ke dalam nilai keanggotaannya. Sering disebut derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Yang ketiga, ada satu aturan yang mana aturan ini biasanya diisi oleh expert dari bidang tersebut. Outputnya itu fuzzy to crisp value. Lanjut ke contoh dari variabel. Nah, di sini ada variabel itu ada temperatur, tinggi H atau tinggi, voltage, tegangan, dan speed temperatur. Jadi di crisp value ini kan 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius itu di fuzziness kan jadi cold, jadi bahasa manusia gitu, bahasa variabel gitu kan, dari bahasa yang crisp atau bahasa tetap.
Jadi 25 derajat Celcius warm, karena kan pada dasarnya kita nggak tahu ini kan 25 derajat Celcius itu panas atau dingin sih. Untuk bahkan kebanyakan orang awam pun tidak paham juga, hanya orang-orang yang paham, expert ini yang mengetahui. Jadi kita agar mempermudah masyarakat yang tidak paham mengenai ini menjadi mudah dipahami oleh mereka. Kemudian lanjut, nah di sini karena saya memilih menggunakan metode Mamdani, jadi sebenarnya itu flow-nya sama, hampir mirip dengan metode Tsukamoto ya. Jadi ada input, fazifikasi, yang mana fazifikasi input, fazifikasi, inferensi, difusifikasi. Nah, di fazifikasi, inferensi, difusifikasi itu masuk dalam basis pengetahuan, berdasarkan basis pengetahuan atau dari pengetahuan pakar, kemudian ke output. Jadi pada dasarnya Mamdani itu menggunakan komposisi aturan dengan fungsi max. Oke, langsung aja kita buat contoh permasalahannya. Itu yang pertama itu contoh permasalahannya itu ada, kita mau kita mau membuat berapa tip yang pas untuk dikeluarin, yang appropriate, yang pantas diterima oleh white person di restoran. Nah, dari sini kita mulailah. Di sini pun udah ada rules-nya sebelum kita masuk ke aplikasinya. Di sini kita sediakan rules-nya agar lebih mempermudah kita. Jadi pertama itu ada 3 variabel. Variabel input itu ada 2, variabel output itu ada 1. Ini variabel input ini service factor, food factor. Ini variabel input. Dan variabel output ini service and food factor. Ini variabel output. Nah, di variabel input ini, variabel service itu di dalamnya ada himpunan variabel. Ada himpunan fuzzy, ini variabel fuzzy, di sini himpunan fuzzy. Jadi ada pur, himpunan fuzzy dari variabel fuzzy service ini itu ada himpunan fuzzy pur, ada tiga himpunan fuzzy, pur, good, sama excellent. Sedangkan variabel fuzzy food ini, food factor ini ada 2 himpunan fuzzy, itu bad and delicious. Sedangkan di output untuk service and variable service and food itu memiliki himpunannya itu low, average, and high. Jadi langsung saja kita ke aplikasinya. Pertama kita buka MATLAB kita seperti ini. Kita buka MATLAB kita seperti ini. Kemudian lanjut kita ketik fuzzy agar kita membuka fuzzy logic design-nya. Ini seperti ini. Seperti yang dilihat di sini ada Mamdani. Nah, karena kita di sini tuh variabel yang dari awal tuh defaultnya itu dari aplikasi itu dikasih itu 1 input variabel dan 1 output variabel. Nah, di sini tuh di dalam until ini Mamdani ini nanti bakal diisikan oleh rules yang kita dapat dari pakar gitu. Cuman karena kita ini tidak memerlukan pakar, hanya sebagai contoh aja pembelajaran, jadi tidak perlu serumit itu. Jadi karena di sini dari awal kita sudah buat bahwa itu ada 2 variabel, jadi kita tinggal tambahkan variabel 1 lagi di inputnya. Nah, di sini ada 2 input. Yang pertama kita ganti aja namanya menjadi service. Dan yang kedua kita ganti namanya menjadi food. Nah, kemudian setelah ini outputnya kita ganti juga menjadi namanya tip. Outputnya tip. Karena kita mau tahu berapa tip yang pas dikeluarkan untuk white person yang menunggu di restoran. Berapa yang pantas dia terima. Oleh karena itu kita masuk ke dalam, terus kemudian kita di sini masuk ke membership function. Kita bisa tekan di sini membership function, dari edit membership function. Kita bisa juga double klik di salah satu di antara ini. Nah, di sini udah terbuka membership functionnya. Nah, di sini ada membership function. Nah, yang di bawah, yang di sini kan ada 3, di service ini 1, 2, 3. Nah, karena dari default udah pas, di dalam variable service ini ada 3 himpunan fuzzy, poor, good, excellent. Nah, ini tinggal kita ganti aja namanya di sini poor, sini good, dan excellent. Nah, excellent ini tinggal kita ganti aja. Tapi kalau misalnya mau menambah itu kita bisa tinggal add mf ini, membership function. Kita tambahkan misalnya kita mau nambah 1, nanti bakal ada di sini. Tapi karena kita udah cukup sama, kalau misalnya tinggal delete, tinggal tekan aja salah satu line-nya ini atau garisnya ini, tinggal delete. Nah, karena kita udah cukup segini, jadi kita tidak perlu menambahkan, cuman poor, good, excellent. Nah, jadi kita buat di sini ketetapan. Nah, ini ada namanya semesta pembicaraan.
Kalau dalam bahasa Indonesia nih dari 0 sampai 1. Nah, saya mau mengubahnya menjadi 0 sampai 10. Ini bebas kita mengubahnya sesuai dari apa yang kita teliti atau apa yang kita mau gitu. Jadi bebas. Nah, di sini tuh ada namanya domain. Di sini tuh di sini tuh ada representasi fungsi keanggotaan. Ini ada poor, good, sama excellent. Nah, di sini ada banyak, di sini tuh bisa diganti type-nya. Bisa linear, terus ini bisa, kalau ini ada yang kurva segitiga, ada kurva trapesium. Nah, jadi untuk yang di sini saya mau di service ini menggunakan representasi dari kurva S di service ini. Jadi karena kurva S kita menggunakan Gauss MF. Ini semuanya dirubah jadi Gauss MF. Ini semuanya Gauss MF. Ini bebas tipenya mau apapun digunakan. Nah, setelah itu kan kita buat ini, dan kita pilih tipenya, dan kita buat range-nya juga, atau semesta pembicaraannya 0 sampai 10. Nah, kalau misalnya tipenya kurva S ini kan kurang akurat dibandingkan tipe yang lain, kayak sudah pas saja sudutnya. Cuman ya ini tergantung gimana nanti datanya mau dibuat. Jadi saya menggunakan Gauss MF. Kemudian kita ganti footnya juga. Di footnya ini kan di sini dibuat variabel footnya ini ada 2 himpunan fuzzy. Jadi kita hanya butuh 2, tidak perlu lebih. Kita butuh 2 himpunan. Kita hapus yang tengah ini 1. Kita buat ini ganti namanya bad. Terus ini kita ganti jadi delicious. Kita ganti delicious. Nah, ini di sini saya mau ubah menjadi representasi kurva trapesium. Itu pakai trap MF. Ini bisa dicoba-coba aja nanti ada berapa. Nah, sebelum itu karena ini udah kita buat, nah di sini pun juga saya mau semesta pencarian itu bukan 0 sampai 1 tapi mau 0 sampai 10. Tinggal kita ganti aja range-nya, nanti bakal display range-nya otomatis berubah. Nah, setelah itu di service-nya jadi kita atur seberapa kita mau. Sebenarnya bisa diatur dari sini, tapi kita bisa ngatur juga dari sini. Kita geser-geser aja biar lebih gampang daripada diatur dari parameter. Mungkin kalau udah ada data yang cocok bisa diatur dari parameter ini. Jadi kemudian kita bakal mau ubah nih jadi 1, kita mau nih ke 3. Nah, dia jadi dari 1 turun mendekati ke angka 3. Kemudian untuk yang goodnya awalnya itu dari 1 ke angka 2, baru dari 1 2 baru turun dari 1 2 baru turun sampai ke angka 9. Dan untuk excellent-nya itu dimulai dari angka 7. Kita mulai dari angka 7 sampai 10. Nah, ini memang agak sedikit kurang tepat, tapi saya menggunakan linear kurva S ini. Representasi kurva linear S, kurva S. Dan untuk footnya menggunakan kurva trapesium. Nah, untuk footnya sendiri dari 1 sampai 3 untuk yang bednya. Dan untuk deliciousnya dari 7 sampai 10. Atau 7 sampai 10. Nah, ini ada variable service, kita udah buat himpunannya, udah kita atur juga domain. Nah, domainnya itu ada namanya domain. Domain itu di antara bed ini, domain itu 0 sampai 3. Sedangkan delicious itu domainnya 7 sampai 10. Tapi kalau ini ya bisa kita lihat dari 0 sampai 3. Bisa habisnya di mana. Terus ini 1 sampai 9. Terus ini dari good ini domainnya 1 sampai 9 atau 8 berapa, atau excellent ini dari 7 sampai 10. Nah, untuk tip kita ubah juga. Nah, untuk tip saya mau diganti menjadi kurva segitiga. Trim F. Nah, kurva segitiga. Ini bisa kita geser. Nah, karena ini ada 3, kita di sini kan ada service input factor, ini kan outputnya variabelnya. Di sini ada 3 himpunan. Ada tiga himpunan, ada low, average, and high. Jadi,
Oke, jadi kita bakal menggantinya. Dari sini kita ganti namanya dulu jadi low. Ini kita ganti jadi average menengah, dan high. Ini bebas namanya mau diganti apa sesuai sama yang dibutuhkan. Terus ini bisa kita atur aja nih, karena trim F ini lebih gampang. Kita atur semana yang kita mau. Sebelum itu kita ubah dulu range-nya atau semesta pencarian itu sampai 30. Saya mau nih ubah dari 30. Nah, terus tinggal disesuaikan aja gimana sukanya. Ini dari 0 sampai ini dari 0 sampai 10. Untuk yang average-nya itu dari 10 sampai 20. Domainnya ini domain namanya, untuk tiap. Terus untuk high-nya dari 20 aduh ini jauhan. Ini dari 20 sampai, ini sebenarnya nggak akurat. Sebenarnya kalau lebih akurat lagi menggunakan parameter di bawah ini, cuma nggak apa-apa untuk sebagai latihan aja, tutorial. Nah, udah seperti ini semua variable service sudah diatur, himpunannya poor, good, excellent. Variable food itu ada 2 himpunan, fuzzy, bad, and delicious, dan variable output tipnya itu ada low, average, dan high. Nah, kemudian setelah itu kita kembali atau nggak usah kembali. Kemudian setelah itu kita mau menambah rulesnya. Nah, ini karena simple aja kita buat 3 rules. Nah, menambah rulesnya kan sebelumnya kita sudah ngebuat di sini rulesnya. Di sini ada rules. Misalnya tip is low, misalnya nih. Pertama kita akan membuat rulesnya if rules yang ini sebelumnya. Nih, ini dia. If service is poor, then type is if bad. If service is poor, nah ini karena kita menggunakan connection OR. Ini connection OR ini apa sih namanya? Kita connection OR operator, namanya operator. Nah, jadi kita ikut aja if service if service is poor or food is bad, then tip is low. Terus kita add rule. Nah, ini bakal muncul sini. Kemudian if service nomor 2, if service is good, then tip is average. If service is good, then tip is average, karena nggak ada lagi. Jadi service is good, then langsung then ya. If service good, langsung then. Jadi or-nya ini yang kedua nggak ada, jadi non. Kita tambah rule-nya. Dan yang terakhir, if service is excellent, or food is high, or food is delicious, nah the tip is high. Add rule. Nah, jadi semua rule-nya udah masuk kemari. Kemudian karena ada masuk kemari, kita close. Nah, kemudian kita bisa view rules. Kita bisa view rules-nya atau view service. Nah, kalau view service lebih rumit lagi, nggak usah, jadi view rule-nya aja. Nah, di sini kita bisa ngelihat gitu kan, kalau di sini tuh view rules-nya. Misalnya ini sebenarnya kalau udah hasilnya gini udah gampang. Jadi misalnya rating dari service-nya kita buat itu, di sini kan service-nya dari 0 sampai 10 nih. Kan nampak nih kan dari atasnya ini. Misalnya rating service-nya itu misalnya kita mau berapa nih rating service-nya gitu kan. Di sini di bawah ini bisa kita ganti. Misalnya untuk service dari white personnya itu kita bilang service-nya lumayan lah. Coba kita buat angka di sini aja, kita ganti. Kita buat angka 6. Kemudian foodnya gimana makannya, ternyata makanannya ya oke aja gitu, kita buat 7. Nah, kita buat 7. Nah, kemudian di sini keluar tipnya 5,25. Nah, tip yang 5,25 ini itulah nanti di sini itu kan service, di sini itu kan
kurva service di sini, kurva food di sini. Jadi misalnya ini kan ada apanya, misalnya service, apakah servisnya bad? Enggak, karena servisnya 6. Kalau bad itu kan tadi dalam persyarat kita buat tadi dalam syarat itu, kalau bad itu servisnya itu 0 sampai 3 gitu kan service. Tapi ini 6. Jadi servisnya enggak masuk dalam bad, servisnya masuk ke dalam, ini kan bad, ini kan poor, good sama excellent servisnya. Jadi ini masuk ke dalam excellent. Cuman excellent enggak penuh. Nah, karena ini metode Mamdani, jadi metode Mamdani itu dia pilih hero yang memiliki derajat keanggotaan terbesar atau tertinggi untuk setiap variabel linguistik. Nah, dari sini dia pilih derajat paling tertinggi. Contohnya ini. Misalnya kita buat di sini servisnya 6, 8,53 nih. Ini servis kosong enggak masuk. Untuk yang servisnya, untuk yang servis yang awalnya, untuk yang purnya. Kemudian untuk yang servis yang di bawahnya itu ada good, untuk yang good dia 6,27. Jadi bakal diambil, ini bakal diisi sama yang variabel sama derajat keanggotaan tertinggi, karena yang di atas ini kan nggak ada derajat keanggotaannya. Ini nggak ada derajat keanggotaan tertingginya, soalnya yang tertinggi kosong gitu kan, yang di atas ini nomor 1. Nomor 2 yang tertinggi ada di sini, di yang nomor 2 bagian 1, kalau sedangkan yang di foodnya nggak ada. Jadi makanya diisi di dalam tip ini, di kurva tip ini. Terus kurva yang ketiga dari service itu kosong juga untuk bagian kurva ketiganya, dan yang terisi itu di food yang bagian 3 kurvanya, makanya diisi di sini. Kemudian inilah dia. Jadi setelah udah kita tentukan, jadi kita bisa tahu kalau misalnya service-nya kita nilai dengan 6,27, foodnya 8,53, kita bisa nilai tipnya itu 14,9. Ya kita anggaplah itu 14 itu ibaratnya itu 14.000 gitu kan, 14.900 atau 140.900, itu tergantung kita nanti mau gimana nya. Jadi beginilah cara untuk mengambil keputusan dalam MATLAB dengan menggunakan metode Mamdani. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.